Oke nak, sekarang kita akan membahas tentang tugas daring 2 kemarin, mulai dari nomor 4 ya. Di sini soalnya adalah pertama 9 pangkat min 8 dikali X pangkat min 2, nah, per Y pangkat min 3 dikali Z pangkat 2, nah, dibagi dengan 9 pangkat 5 dikali Z pangkat min 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat min 4. Nah, biar itu kita buat dulu pemisah pembilang dan penyebut ya. Dimana pembilangnya itu adalah bagian sini, penyebutnya yang bagian sini ya. Lanjut. Nah, kita mulai dari pembilangnya dulu. 9 pangkat min 8 dikali X pangkat min 2 per Y pangkat min 3 dikali Z pangkat 2. Nah, sama dengan pertama dimulai dulu dari pembilang yang di atas. Kita buat 9 pangkat min 8 dikali X pangkat min 2 ya, dikurungkan, kemudian dibagi dengan Y pangkat min 3 dikali Z pangkat 2. Nah, jadi biasakan ya untuk pembagian seperti ini nih. Yang awalnya pembagian menggunakan per, kalau pengen dibuat seperti horizontal seperti ini, biasakan gunakan pengurung supaya nanti bisa tahu mana pembilang, mana penyebut. Nah, lanjut. 9 pangkat min 8 kemarin udah pernah belajar kan? Pangkat minus itu sama aja nanti bentuknya menjadi pangkat positif apabila kita balik ya. Kemarin A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, maka 9 pangkat min 8 itu nanti hasilnya jadi 1 per 9 pangkat 8 dikali 1 per X pangkat 2 dibagi Y pangkat min 3 itu jadinya nanti 1 per Y pangkat 3 dikali, nah, Z pangkat 2 tetap ya. Jangan lupa dibuat pengurung untuk penyebutnya. Nah, di sini pembilang, di sini penyebut. Udah pernah belajar kan? Ketika nanti ada pembilang membagi dengan penyebut, kita bisa saja membaginya itu dengan cara dibalik, dengan ketentuan pada saat kita balik, ini ntar kita kali ya. Inilah yang bagian sini kita balik. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu. Di sini nanti 1 dikali 1 1. Lanjut. Sama dengan 1 dikali 1 adalah 1 per 9 pangkat 8 dikali X pangkat 3 2 ya. Nah, jangan lupa X ini adalah variabel dan di sini adalah bilangan bulat ya, atau basisnya bilangan bulat. Di sini basisnya adalah variabel. Pernah belajar kan aljabar kan? Antara variabel dengan bilangan bulat itu kita tidak bisa kali kan? Bisanya itu kalau misalkan dikali antara variabel dengan variabel, misalkan X dikali X, maka nanti bentuknya X pangkat 2. 9 dikali 9 dapatnya adalah 81, atau bisa kita tulis menjadi 9 pangkat 2. Nah, lanjut. Dibagi 1 per Y pangkat 3. Nah, dikali Z pangkat 2 sama dengan, lanjut, 1 per 9 pangkat 8 kali X pangkat 2. Nah, ini kita kali dengan syarat nanti sini kita buatnya nih 1 dikali Z pangkat 2 per Y pangkat 3. Nanti dapatnya adalah Z per 2 Z pangkat 2 per Y pangkat 3. Tapi karena dikali, kita balik. Yang awalnya Y pangkat 3 itu sebagai penyebut, karena dikali ini bentuknya dibalik ya, maka kita balik menjadi pembilang. Maka nanti di sini Y pangkat 3 per, nah, Z pangkat 2. Karena dibalik ya. Jangan lupa nih 1 dikali Z pangkat 2 itu sama aja dengan Z pangkat 2. Jadi nanti ini kalau misalkan kita kali, jadinya ntar hasilnya Z pangkat 2 per Y pangkat 3. Tapi karena di sini dibagi, jadi kita balik. Nah, penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Maka kita kalikan seluruhnya ya, hasilnya menjadi 1 dikali Y pangkat 3 dapat Y pangkat 3. Kemudian 9 pangkat 8 dikali X pangkat 2 dikali Z pangkat 2. Berarti kita sudah dapat ya bagian sini nih ya, yaitu 9 pangkat min 8 dikali X pangkat min 2 per Y pangkat min 3 dikali X Z pangkat 2. Kita dapat yang ini ya, Y pangkat 3 per 9 pangkat 8 X pangkat 2. Ini baru dapat yang pertama nih. Sekarang kita lanjut yang ini ya. Oke, tadi sebelumnya kalau yang 9 pangkat min 8 dikali X pangkat min 2
per Y pangkat min 3 dikali Z pangkat 2. Itu tadi dapatnya adalah Y pangkat 3 dikali 9 pangkat 8 dikali X pangkat 2 dikali Z pangkat 2. Nah, sekarang yang kedua yaitu 9 pangkat 5 dikali Z pangkat min 2 ya, per X pangkat 2 dikali Y pangkat min 4. Nah, di sini kita buat dulu, jangan lupa nih. 9 5 Z pangkat min 2 bagi, nah kemudian X pangkat 3 dikali Y pangkat min 4. Nah, jangan lupa ya, dibuat tanda kurung sebagai pemisah antara pembilang ya dengan penyebut. Lanjut, tetap menjadi 9 pangkat 5 dikali, nah ini Pak minus nih, jadi nanti hasilnya adalah 9 pangkat 5 1 per 9 pangkat 2 dibagi, jangan lupa dikurung lagi, X pangkat 2 dikali Y pangkat min 4. Nah, tadi Y pangkat min 4 kita rubah menjadi 1 per Y pangkat 4. Lanjut, 9 pangkat 5 dikali 1 kita dapat 9 pangkat 5 per Z pangkat 2. Nah, ini dibagi tetap X pangkat 2 per Y pangkat 4. Nah, lanjut tetap menjadi 9 pangkat 5 per Z pangkat 2. Nah, di sini tadi awalnya dibagi, kita rubah menjadi dikali. Dibalik menjadi nanti Y pangkat 4 per X pangkat 2. Hasilnya adalah di sini 9 pangkat 5 kali Y pangkat 4 per Z pangkat 2 dikali X pangkat 2. Maka 9 pangkat 5 tadi ya dikali Z pangkat min 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat min 4 menghasilkan 9 pangkat 5 dikali Y pangkat 4 kali Z pangkat 2 dikali X pangkat 2 ya. Nah, tadi kan di soalnya bentuknya bagian sini dibagi dengan sini, maka kita tinggal rubah. Yang 9 pangkat 8 kita rubah menjadi ini, yang 9 pangkat 5 kita rubah menjadi ini. Jadi ini adalah pembilangnya, di sini adalah bagian penyebutnya. Maka Y pangkat 3 per 9 pangkat 8 kali X pangkat 2 dikali Z pangkat 2 dibagi 9 pangkat 5 dikali Y pangkat 4 per Z pangkat 2 dikali X pangkat 2. Nah, hasilnya kita buat dulu. Pertama Y pangkat 3 dulu dikali 9 pangkat 8 kali X pangkat 2 kali Z pangkat 2 dikali, nah langsung aja nih ya, karena sudah kelihatan nih, ini dibagi, kalau dikali jadi tinggal kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, jadi ini di atas, ini di bawah. Maka Z pangkat 2 dikali X pangkat 2 per 9 pangkat 5 dikali Y pangkat 4. Nah, perlu diingat ya, 9 Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 dikali X pangkat 2 per 9 pangkat 8 dikali X pangkat 2 dikali Z pangkat 2. Nah, tetap nih ya, 9 pangkat 5 dikali Y pangkat 4. Nah, perlu diingat bahwa kalau misalkan kita bikin Y pangkat 3 per Y pangkat 2 itu sama aja Y kali Y kali Y dibagi Y kali Y kali Y kali Y. Nah, coret-coret, sisanya tinggal 1 per Y. Maka nanti ini habis. Kita bikin dulu. Pertama Z sama Z habis dicoret. Z habis karena pangkat 2 ya. Z pangkat 2 habis dicoret. X pangkat 2 dengan X pangkat 2 habis. Tinggal 1 sisanya nih ya. Ini sama ini nanti habis ya. Karena tadi bentuknya Y per 3. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 4 adalah 1 per Y. Nah, lanjut. Maka nanti sisanya tinggal di sini 1. Nah, kemudian ada 9 nih. Basisnya sama, pangkatnya berbeda, jangan lupa ditambah. Maka sama aja dengan 8 tambah 5, 9 pangkat 13 dikali. Nah, tadi Y pangkat 4 tadi udah nih ya. Di sini Y pangkat 3 dengan Y pangkat 4 habis, sisanya tinggal 1 per Y. Maka sisanya nanti tinggal Y. Dan inilah hasil dari nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5,
ya. 1 per X pangkat min 5 dikali dengan 1 per Z pangkat min 2 per X pangkat 3 dikali Y pangkat 5 dikali dengan 1 per Z pangkat 3. Nah, perlu diingat kalau misalnya kita bikin seperti ini, 1 per Z ya. Kemudian ini pangkat 3, kan sama aja dengan 1 per Z dikali lagi dengan 1 per Z dikali lagi dengan 1 per Z. 1 kali 1 hasilnya adalah 1, Z kali Z kali Z dapatnya Z pangkat 3. Ya, sama kayak 3 kali 3 kali 3, berarti 3 pangkat 3. Z-nya ada 3 dikali Z pangkat 3. Nah, mengacu dari sini, maka nanti kalau misalnya kita bikin 1 per X pangkat min 5 sama aja dengan, coba lihat apa, menyamakan 1, 3, Z3, 1 pangkat 3 itu 1, tetap aja 1 ya. Nah, ini berarti nanti 1 pangkat min 5 per X pangkat min 5. Dapatlah ini ya. Berarti ini nanti hasilnya, pertama 1 per X pangkat min 5 ini sama aja dengan 1 per X pangkat min 5 dikali dengan yang ini 1 per Z itu sama aja dengan 1 per Z pangkat min 2 ya. Bolehlah kita buat kurung ini ya. Lanjut, ini nanti hasilnya adalah Z pangkat 3 dikali Y pangkat 5 dikali dengan 1 per Z. Nah, dalam kurung langsung aja 1 per Z pangkat 3. Ingat kan bentuknya ini seperti apa? Dimana kalau misalnya kita bikin itu ada A pangkat M min M ya. A pangkat min M itu sama aja dengan 1 per A pangkat M. Atau kebalikannya, A pangkat M sama aja dengan 1 per A pangkat min M. Di sini 1 per pangkat min. Maka ini kalau misalnya kita balik bentuknya seperti ini ya. Hasilnya maka 1 per X pangkat 5 itu sama aja dengan X pangkat 5 dikali 1 per Z pangkat 3 itu sama aja dengan Z pangkat 2 ya. 1 per Z pangkat min 2 adalah Z pangkat 2 per X pangkat 3 dikali Y pangkat 5 dikali, nah Z pangkat 3 itu sama aja dengan Z pangkat min 3. Z pangkat 3 ya, masih ingat kan? 1 per A pangkat M kita balik menjadi A pangkat min M. Berarti nanti di sini hasilnya pertama 9 X sama 5 dengan 3. Ah, berarti kan gini ya, basisnya sama, pangkatnya beda, tapi dibagi, maka kita kurang. Maka nanti kita bikinnya X pangkat 5 dikurang 3 ya. X sama X nih, ya ada nggak pasangannya? Nggak ada, jadi tetapnya dia ya, cuma Y itu di bagian penyebut. Maka kita tulis dulu Y pangkat 5 kan di bagian penyebut ya. Lanjut, Z pangkat 2 dengan Z pangkat min 3. Ada nih, kita bikinnya Z pangkat 2. Nah, karena dibagi kan dikurang ya. Dikurang dengan apa? Dikurang dengan min 3. Basisnya sama, pangkatnya beda, tapi dibagi maka dikurang. Kurang dengan min 3. Min ketemu min, oh jadi positif. Jadi nanti bentuknya hasilnya 5 dikurang 3 adalah 2. Di sini X pangkat 2 dikali Z 2 tambah 3 Z pangkat 5. Di sini adalah Y pangkat 5 penyebutnya. Maka hasilnya adalah ini ya. Hasilnya X pangkat 2 dikali Z pangkat 5 per Y pangkat 5. Inilah adalah hasilnya. Selanjutnya ya, beberapa sifat dari perpangkatan. Pertama-tama kita bikin dulu ya. Misalkan gini, kemarin kita udah belajar kalau seandainya basisnya sama kemudian dikali. Nah, gimana kalau basisnya beda tapi dikali? Contohnya gini, ada 3 pangkat 5 ya, dikali dengan 4 pangkat 5. Nah, basisnya beda tapi pangkatnya sama. Kalau basisnya sama berarti pangkatnya ditambah kan? Kalau basisnya beda, pangkatnya diapain? Pangkatnya kita satuin. Jadi nanti bentuknya di sini 3 dikali 4 pangkat 5. Nah, jadi kalau kita bikin kesimpulannya pertama, sifatnya gini, ada A dikali B. Nah, di sini pangkatnya B, basisnya beda nih, tapi pangkatnya sama. Sama-sama pangkat M. Ini kita bisa jadiin satu menjadi A dikali B dalam kurung pangkat M. Nah, ini adalah sifat yang lainnya ya. Lanjut, gimana kalau misalnya ada bentuk kayak gini, ada 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, kalau kemarin itu bentuknya kalau seandainya basisnya sama, pangkatnya beda, atau pangkatnya boleh sama lah, basisnya sama, kalau dibagi maka dikurang kan. Tapi ini nggak bisa nih ya, karena basisnya beda yaitu 3 dan 5, tapi pangkatnya sama, maka kita bisa bikin jadi 3 per 5 dalam kurung pangkat 3. Nah,
basisnya beda, pangkatnya sama, kita bisa satuin pangkatnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kita bikin seperti ini, ada A per B, di sini pangkat N, di sini pangkat N, maka kita satuin jadi A per B pangkat M ya. Nah, coba nih sebagai bentuk soal, contohnya adalah pertama kita bikin dulu ada bentuk 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kita bisa jadi yang tadi nih ya. Kalau misalkan ada A kali B pangkat M nih dalam kurung M, artinya nih M itu bisa kita kalikan ke sini nih. A pangkat M, B pangkat M, ya kan? A pangkat M, B pangkat M. Begitupun juga yang ini nih. A per B pangkat M dalam kurung pangkat M nih. Ya. Berarti A pangkat M dan B pangkat M. Anggap aja gini. Di sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 1. Maka nanti bentuknya 1 dikali M, 1 dikali M. 1 dikali M, 1 dikali M. Nah, maka nanti bentuknya gini. 3 pangkat 5. Oh, ada pangkat 5-nya nih. 4 pangkat 2, ada pangkat 2-nya nih. Berarti kita bikinnya gini. 3, 5 dikali 2 atau 3 pangkat 10 dikali 2 dikali 2, 4 dikali 8. 4 kali 4. 2 kali 2, 4 ya. Per, nah di sini juga nih ya. Lihat di sini N1 kali M, M. 2 dikali 3, 6. Maka di sini 5 pangkat 6. Maka nanti salah satu sifat lainnya itu kita bikin seperti ini ya. Kalau misalkan ada bentuk A pangkat N per B pangkat M. Kalau misalkan kita bikin di sini, oh ternyata di sini ada lagi pangkat pangkat C. Oh, berarti ini sama aja dengan A pangkat N dikali C per B pangkat M yang dikali dengan C. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Dalam kurung pangkat itu bisa dikali, artinya gitu. Ya. Nah, jadi perlu diingat, jangan samakan antara perkalian sama pembagian. Contohnya gini, misalkan kalian ketemu soal bentuknya ada 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5. Ini hasilnya bukanlah 3 pangkat 10, ini salah ya. 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 5 itu sama aja dengan, nah, karena 3 pangkat 5 nya ada 2, kita anggap aja gini nih. 3 pangkat 5 bolehlah kita anggap sebagai kotak. Ini juga sebagai kotak. Kotak tambah kotak, dapatlah 2 kotak kan? 2 kotak. Nah, kotaknya itu apa? 3 pangkat 5. Kita rubah menjadi 3 pangkat 5. Ini 2 tadi ya. Berarti 2 dikali 3 pangkat 5. Hasilnya sama kan? Nanti. Atau gini, kalau misalnya kita bikin lagi ada 3 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 3. Bisa nggak ditambah? Bisa. Gimana caranya? Nah, tadi kan kalau misalkan 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 5 itu kita anggap kotak tambah kotak ya. Ini gimana salah satu caranya supaya ntar bisa ada yang sama. Caranya supaya sama gimana? Nah, ingat ya, 3 pangkat 6 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 3 yang ditambah 3. Nah, ini kan nanti sama aja dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Iya enggak? Berarti nanti 3 pangkat 6 itu adalah 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita bikin menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 6 tadi ditambah 3 pangkat 3. Nah, kita anggap ini adalah kotak. Ini adalah kotak. Sama aja dengan 3 pangkat 3 adalah 27 ya. Kita bikin 27. Kemudian di sini ada kotak. Tambah 1 kotak. Maka hasilnya adalah 27 kotak tambah 1 kotak. 28 kotak. Kotaknya itu apa tadi? Kotaknya itu adalah 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 28 dikali 3 pangkat 3. Nah, jadi bedakan antara pembagian sama perkalian. Kalau misalnya pengen dijumlahkan, ya setidaknya kita harus bikin sama nih. Kita tadi nih 3 pangkat 5, 3 pangkat 5 sama. 3 pangkat 6 sama 3 pangkat 3. Oh, ada beda nih. Supaya sama diapain? 3 pangkat 6 kita rubah menjadi 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu jadi apa? 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Dari mana? Karena kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka kalau dibalik sama kan? M tambah N. N sama N. Yang ini 3 tambah 3, 3 sama 3. Nah, 3 pangkat 3 sama. Bisa kita tambahkan.